Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Presiden baru mengeluarkan peraturan presiden tahun 2004 yang mewajibkan semua rumah sakit pelaksana BPJS harus menerapkan KRIS, kamar rawat inap standar. Apakah peraturan ini menghapus perbedaan kelas 1, 2, 3 di BPJS? Bagaimana tarifnya? Dan bagaimana dengan warga tidak mampu yang selama ini mengikuti kelas 3? Apakah mereka mampu bayar? Dan apakah BPJS mampu bertahan kalau tarifnya juga disesuaikan dengan kemampuan rakyat masyarakat bawah? Inilah Hot Room, tidak ada kelas di BPJS. 8 Mei 2024, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Perpres ini menghadirkan banyak spekulasi di berbagai golongan masyarakat tentang penghapusan kelas di BPJS Kesehatan di semua rumah sakit. Nantinya, sistem BPJS Kesehatan akan diganti oleh kelas rawat inap standar atau KRIS. KRIS akan menjadi sistem baru yang digunakan dalam pelayanan rawat inap di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan adanya kebijakan ini, semua pelanggan BPJS Kesehatan akan mendapatkan pelayanan dengan standarisasi yang sama, baik dalam hal medis maupun non-medis. Tentunya hal ini menjadi pro dan kontra bagi pelanggan kelas 1 dan 3 BPJS Kesehatan. Sistem KRIS ini secara resmi akan berlaku di seluruh rumah sakit selambat-lambatnya Juni 2025. Dengan begitu, berbagai pihak menganggap semua pengguna BPJS Kesehatan akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan rawat inap yang sama. Seiring dengan standarisasi tersebut, pemerintah berharap seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus siap melakukan proses penyesuaian KRIS. Dengan meningkatnya standar kelas rawat inap ini, akankah iuran BPJS Kesehatan akan melonjak dan memberatkan masyarakat? Yep. Para pemirsa, apakah Anda tahu pelatih Timnas Bola Indonesia Sintayong sudah mengikuti jejak Hotman sebagai penyayang, pecinta kopi luwak hitam premium. Kopi yang membuat Hotman selalu tidak terkalahkan dalam setiap debat. Kalau Sintayong aja sudah minum kopi ini, apalagi Anda. Oke, Ibu Yuli Astuti. Apakah peraturan presiden ini menghapus kelas? Dan bagaimana pengaturan selanjutnya mengenai iuran? Ya, baik. Kita sama-sama tahu dengan adanya Perpres 59 tahun 2024, di mana di sana tidak mengatakan penghapusan kelas. Kita hanya menstandarkan terhadap layanan kelas rawat inap. Ini yang kita sampaikan di situ. Artinya? Artinya bahwa nanti pelayanan itu ada dua, yaitu menstandarkan kelas rawat inap itu tersebut dengan non-standar. Tolong dijawab yang tajam, apakah kelas 1, 2, 3 masih ada? Saat ini kita menstandarkan sesudah aja. Peraturan ini? Iya, sesudah saat ini kita dalam proses. Tapi yang jelas selama ini yang kita bangun adalah bagaimana masyarakat kita menerima pelayanan sewajarnya. Enggak, Ibu belum jawab. Apakah nanti kalau peraturan presiden diterapkan, kelas 1, 2, 3 akan dihapus, disamakan semua atau bagaimana? Ya, kalau dalam Atau belum tahu? Enggak, yang jelas sekarang ini hanya ada dua, kelas rawat inap standar dan non standar yang nanti akan dinaikkan. Maksudnya akan dinaikkan menjadi standar? Ya enggak, jadi hanya dua-dua, Ya. yaitu standar, kelas rawat inap standar dan kelas rawat inap non standar. Yang nanti akan berlakunya adalah mungkin ketika sekarang ini memang harus peningkatan Maksudnya pelayanan. non standar, maksudnya di atas standar? Iya. Berarti akan ada kelas biasa sama kelas yang VVIP gitu, seperti itu, hanya dua kelas? Hanya dua kelas aja, standar dan non standar. Akan begitu? Ya. Artinya benar bahwa kelas 1, 2, 3 bakal dihapus?
Kalau dalam Perpres ini kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi bakal begitu. Ya, kita kalau Dan akibatnya terhadap tarif bagaimana? Bakal naik dong untuk khususnya kelas 3 yang selama ini bayar cuma 35.000. Jadi sesuai dengan Perpres tadi dikatakan bahwa kita ada proses penetapan KRIS ini tidak serta-merta merubah. Ya. Kita ada proses panjang nanti sampai dengan Juni nanti 2025 akan ada evaluasi dan melibatkan dari Kementerian Kesehatan, kemudian BPJS sendiri, DJSN, kita lihat tadi dan terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian nanti akan ada proses berkoordinasi apakah hasil evaluasi itu menjadi rekomendasi untuk kita menentukan pembayaran tersebut. Jadi jawabannya adalah bakal kelas 1, 2, 3 bakal dihapus, hanya ada 2 kelas nanti. Ya, kelas standarisasi kita hanya tidak. Kelas, oke. Pak Gufron dari BPJS, nanti kalau hanya ada 2 kelas, tarifnya gimana kira-kira? Apakah BPJS sanggup bertahan? Dan apakah rakyat kecil mampu membayar? Yang jelas itu kalau saya tanya nilai-nilai Pancasila gotong royong yang bisa dirasakan ratusan juta penduduk Indonesia apa? Kan ini. Jadi karena itu program CKN ini harus bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Kalau dirubah ya istilahnya yang kemudian menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai merubah secara mendasar yang kemudian mengganggu akses, mutu, kemudian katakanlah efisiensi dan sustainabilitas. Maka sekali lagi dengan KRIS itu tentu kita berharap adalah standar minimum untuk suatu kelas. Ya kalau mau lebih silahkan dan di dalam Perpres itu diatur loh, boleh naik kelas kayak gitu. Apakah hampir dapat dipastikan karena hanya ada 2 kelas bakal naik iuran? Nah, iuran itu Dibandingkan dengan yang kelas 3 sekarang, karena hanya ada 2 kelas, tentu mereka akan naik kan? Apakah iurannya hanya 2 jenis? Yang jelas semua kan tadi disampaikan akan dievaluasi. Berbasis evaluasi itulah nanti satu tarikan nafas akan ditentukan. Ya. Paket manfaatnya seperti apa, kemudian tarifnya seperti apa atau berapa, dan iurannya berapa tadi pertanyaan. Ya. Nah, tarif sama iuran itu beda ya. Oke. Nah, orang sulit membedakan kadang-kadang. Kalau tarif itu sejumlah uang yang dibayarkan dari BPJS kepada Vaskes. Berapa harganya. Nah sedangkan iuran itu adalah sejumlah uang ya rutin dibayarkan oleh peserta kepada BPJS. Itu iuran gitu. Bisa nggak dipastikan bahwa dengan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 ini, iuran dari warga akan naik? Yang jelas mau kelas 1, 2, 3 dihapus saja nggak bisa dipastikan. Kan nggak jelas, bisa dipastikan nggak apa? bisa dipastikan bahwa ada penghapusan. Ayat-ayatnya kan nggak ada bilang begitu. Jadi itu semua dijelaskan di dalam Perpres ini dievaluasi. Setelah dievaluasi baru tadi saya kira ditetapkan gitu. Jadi ini pertanyaannya jatuh duluan. Jadi keduluan pertanyaan daripada kebijakan. Kalau gitu Pak Timbul, yang benar apa sih? Karena kalau kita baca di peraturan presiden itu memang tidak ada lagi kelas 1, 2, 3. Semua kamarnya harus standar. Berarti di atas standar ada. Iya kan? Kalau kamar standar dan di atas standar berarti iurannya akan naik. Yang benar yang mana penafsiran Anda peraturan ini? Jadi kalau baca Undang-Undang SJSN 40 2004 pasal 23 ayat 4 menyebut kelas standar. Nah, sejak 1 Januari 2014 sejak beroperasi kita itu dikasih 1, 2, dan 3. Itu di undang-undang bukan 1, 2, dan 3. Ya, itu ada di Perpres. Nah, enggak, yang kelas 1, 2, 3 itu bukan perintah undang-undang. Karena perintah undang-undang kan nggak bisa dirubah. Kelas standar saja. Hanya standar saja. Nah, baru mulai 1 Januari 2014, 1, 2, dan 3 mengikuti yang ada di rumah sakit. Nah, tentunya dengan adanya Perpres 64 muncul kata-kata kelas standar. Sebenarnya 82 juga ada. Sampai di 59 2024 muncul ya definisi baru. Nah, memang sampai hari ini belum ada kepastian untuk mengatakan kelas rawat inap standar itu berapa banyak jumlah ruang perawatannya. Kalau sekarang kan 1, 2, dan 3. Kalau tadi dibilang Bu Juli itu yang di atas itu yang PIV. Itu bukan untuk fasilitas untuk peserta JKN. Nah, memang sampai saat ini belum ada. Cuma tetapi
kita harus juga bisa membaca narasi, wacana, dan uji coba yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama ini dengan satu ruang perawatan yang memang selama ini diuji cobakan. Jadi sejarahnya begini, ketika bicara Perpres 64 2020, pemerintah sudah mulai mengkaji tentang KRIS. Awal muasal pertama muncul 2 KRIS, KRIS PBI dan KRIS non-PBI. Jadi 1, 2, 3 akan hapus dengan PBI dan non-PBI. Dikaji lagi, muncul 1, yaitu 1 ruang perawatan dengan maksimal 4 tempat tidur dengan 12 kriteria. Nah, sempat juga muncul kembali kedua, tapi akhirnya kalau saya baca di media, Menteri Kesehatan menjelaskan kepada Komisi 9, nanti Mbak Irma, itu 1 ruang perawatan. Nah, jadi kalau dibilang saat ini sampai nanti 30 Juni 2025 belum ada kepastian itu. Nah, tetapi nanti 1 Juli 2025 ketika KRIS itu diterapkan dengan konsep pemerintah sekarang, maka hanya ada 1 ruang perawatan. Berarti artinya 1, 2, 3 akan dihapus. 1, 2, 3 dihapus. Nah, pertanyaannya begini, kalau diterapkan KRIS, sudah pasti nggak iurannya pasti lebih mahal dibandingkan dengan kelas 3 yang sekarang? Jadi kalau nanti KRIS itu diterapkan 1 ruang perawatan, maka kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan tidak ada lagi. Logika umumnya iuran kelas 1 150, kelas 2 100, dan kelas 3 42 yang dibayarkan 35 subsidi 7.000 itu ya akan dihitung ulang secara aktuaria. Nah, kemungkinan itu di antara kelas 3 dan kelas 2. Jadi hanya 1 iuran tunggal. Kan nggak mungkin 1 ruangan 150 masih bayar 100. Nah, jadi kesimpulannya ada kemungkinan iuran kelas 3 itu bakal naik. Pasti. Oke, kita dengar dulu telepon interaktif dari warga. Oke, bagi yang warga yang mau telepon interaktif, komentarnya terhadap peraturan ini hubungi nomor 583 99 100. 583 99 100. Apa tanggapan Anda atas rencana dihapuskannya kelas 1, kelas 2, kelas 3 BPJS? Kita istirahat dulu sampai yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Apa reaksi masyarakat jika kelas 1, 2, 3 BPJS dihapus dan iurannya bakal dinaikkan? Kita lihat dengarkan video berikut ini. Jadi saya setuju aja. Kayaknya kurang setuju. Setuju. Selama fasilitas dan pelayanannya juga ditingkatkan, sebenarnya nggak masalah. Cuma kan yang akan menjadi problem kalau kualitasnya sama, pelayanannya sama, harga naik itu kan akan jadi masalah. Menurut saya itu kalau range harganya masih masuk sama kalangan menengah ke bawah dan menengah, itu saya setuju-setuju aja sih. Gimana Pak Gufron? Iya, jadi saya kebetulan kan belajar asuransi kesehatan udah lama. Iya, termasuk saya ketua tim persiapan BPJS. Itu dasarnya tadi loh, nilai Pancasila gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit. Tapi kan bakal naik iuran kelas 3. Iya, sebentar, nanti apa yang sampaikan tadi pertanyaan saya jawabnya. Jadi kan tadi pertanyaannya akhirnya bahwa nanti katanya tadi, saya nggak tahu dari mana, tetapi harga untuk iuran itu satu harga nominal yang sama, gitu kan tadi. Nah, itu menyalahi prinsip dasar asuransi kesehatan sosial. Kenapa? Loh, prinsip gotong royongnya di mana? Yang kaya, yang miskin bayar segitu berat, atau hampir miskin, near poor, itu berat. Yang kaya, seperti Pak Hotman, bayar cuma 70.000, waduh, kacang lah, ringan. Tapi bagi orang nggak mampu, yang miskin atau near poor, berat Pak. Berat segitu. Untuk berapa satu keluarga, katakanlah 5 orang berarti 750.
Oke, ini aja kesimpulannya dari BPJS sudah hampir dipastikan iuran yang selama ini paling kecil yaitu kelas 3 bakal naik. Kemungkinan besar begitu. Oke. Ya. Ibu Irma, Tapi harus adil gitu aja. wakil rakyat, Anda mewakili rakyat. Kok ini bakal naik iuran? Ini Anda biarkan kenapa? Siapa yang biarkan? Ya. Menkes waktu datang ke Komisi 9 itu ada banyak syarat yang disampaikan kepada kami. Dan terus terang Komisi 9 belum setuju kok. Kris ini. Oke. Yang bilang udah setuju siapa? Nggak ada prinsip keadilannya di sini, nggak ada, Bang Hotman. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Saya bilang seperti yang Prof. Gufron tadi bilang. Masa yang kaya, yang miskin, ya kan? Semuanya harus bayar satu harga. Ya. Prinsip keadilannya di mana? Satu. Ya. Kemudian kedua, gotong royongnya di mana? Ya. Dua. Yang ketiga, nanti seluruh rumah sakit persyaratannya rumah sakit pemerintah itu alkesnya, dokternya semua akan dipersiapkan lebih dulu sebelum itu dilaksanakan. Kemudian rumah sakit besar itu harus punya ruangan-ruangan sendiri khusus untuk BPJS. Sudah terlaksana belum itu? Kan belum. Iya. Ya jangan ngomong begitulah. Ini Kementerian Kesehatan ini bikin gaduh lagi. Ya. Ya, saya mohon maaf. Ya, jadi jangan pernah bicara kamar standar dan non standar. Itu bikin rakyat bingung. Karena bikin pasti non standar pasti di atas standar ya. Iya. Ini yang bikin rakyat bingung. Gimana tuh? Kita diskusi. Ya. Jadi Ibu kita bikin cerita. rakyat bingung katanya. Ya, enggak. Dalam artian kita bicara tadi. Kita bicara bagaimana kita berpihak kepada masyarakat. Kok berpihak? Ya, dalam artian kita lihat ini, dengan adanya kelas 3 selama ini di tiap rumah sakit, kita kebayang nggak? Ya, semua antara kelas 3 harusnya mendapat pelayanan yang sama. Bapak pergi nih di suatu daerah di mana kelas 3-nya bayangin berupa lebih dari bisa aja los 12 tempat tidur. Kemudian kita pergi lagi yang memang ada yang 6 tempat tidur. Itu tidak terstandar. Bahwa harapannya dengan kepesertaan tadi ya sama di Prof. Gufron, dia kelas 3. Standarisasi. Iya, kita hanya bicara hanya standarisasi. Meningkatkan mutu, artinya standarisasi yang sekarang belum terstandar. Itu yang kita lakukan. Emang sudah siap? Nah, kami dari Kementerian Kesehatan, khususnya kami, sudah melakukan evaluasi. Kita ini bukan suatu proses yang panjang. Kalau kita lihat dengan regulasi mulai tadi yang disampaikan oleh Bang Timbul, dalam hal ini proses panjang. Itu merupakan amanah Undang-Undang 40 tahun 2024. Di mana tentang sistem jaminan 2004. Intinya begini, sudah pasti kalau standar itu kris itu akan menaikkan iuran. Udah pasti kan? Kita kan masih mengevaluasi, kita tidak bicara gimana itu. Nih Ibu Irma, jawabannya gimana? Saya bilang tadi jangan suka mencela-mencele Bu, ya Kementerian Kesehatan itu jangan mencela-mencele sama rakyat, ya jangan juga uji coba. Kalau belum dipersiapkan persyaratannya, jangan lakukan, karena itu akan bikin gaduh. Ya, gini Bu Irma. Kalau bikin gaduh, yang diprotes masyarakat siapa? Komisi 9. Kami menjadi garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat. Ibu tetap berpendapat dengan penerapan kris ini pasti iuran pasti naik. Gimana Pak Kusmedi dari pihak rumah sakit? Karena kalau naik pasti tidak ada keadilan di situ. Benar. Udah siap belum rumah sakit? Jadi gini, kalau kita baca Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang JKN, prinsip ekuitas itu, saya bacakan nih Pak ya. Prinsip ekuitas itu adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besarnya iuran yang telah dibayarkan. Artinya adalah kesamaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, bukan kesamaan di dalam ruang perawatan rawat inap. Jadi artinya ruangannya boleh beda-beda. Standar medisnya yang harus sama. Pak Kus, saya nanggapi. Bapak jangan bacanya setengah-setengah. Kita ada pasal 23 ayat 4, di mana pada Undang-Undang 40 2004 itu menyatakan kelas pelayanan rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.
Nah ini yang tadi di undang-undang itu juga ada bunyinya. Ya, tapi yang mau dimaksudkan Pak Kus, kelas 1-nya distandarkan, kelas 2-nya distandarkan, kelas 3 distandarkan. Ini kan kita sehingga kata Ibu ada kelas 3 yang 12 tempat tidur. Nah itu aja distandarkan jadi 4. Sehingga aspek gotong royong, keadilan yang seperti katakan Bu Irma itu ada. Yang 150 membayar lebih karena dia mampu, silahkan. Yang 100 silahkan, yang memang 35 nggak apa-apa. Nah, kan yang sekarang menjadi persoalan kan adalah pemerintah punya wacana, narasi, dan uji coba 1 ruang perawatan. Kalau standar itu menurut saya semuanya akan setuju. 1 dari sisi yuridis yang tidak ada. disetujui? Nah, yang nggak disetujui itu 1 ruang perawatan. Yang sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 3 hilang. Nah, yang yang 1 ruang perawatan itu yang tadi kaitannya dengan 1 iurannya. Nah, kalau 1 iurannya kan berarti yang 150 nggak ada lagi. 100 nggak ada lagi. Kelas yang 35 akan naik. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Nah, yang di bawah ini akan semakin dijauhkan karena mereka tidak mampu membayar. Sekarang aja kelas 3 banyak yang tidak mampu bayar. Nunggak banyak Pak Hotman, gitu. kita sama-sama tahu. Benar nggak penafsiran peraturannya begitu? Kita belum bicara, karena kita bicara di sini, di penafsiran itu bunyi nih, bahwa kita akan melakukan evaluasi. Jadi ini berproses, oke? Tapi gini Bu, yang kita dapat dalam berita ya, bahwa pemerintah menarasikan, mewacanakan, dan menguji cobakan 1 ruang perawatan. Betul. Nah, pemerintah jujur aja nggak apa-apa. Ada dengan 12 kriteria tadi. Ya 12 kriteria, sehingga maksud saya gini, kalau ditanya apakah pemerintah masih mau menerapkan 1 ruang perawatan, atau tadi bisa kris PBI, non PBI, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3-nya distandarkan. Nah itu kan menjadi sebuah kepastian sehingga masyarakat tahu nih, oh kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak dihapus, atau mau dihapus gitu. Izin Bang Timbul, kita bicara dengan 12 kriteria. Di sana disampaikan bahwa tadi nih kan jumlah tempat tidur. 12 kriteria paling banyak adalah 4 tempat tidur. Iya. Ketika tadi saat ini nih berproses ya Pak Prof. Gufron, masih ada jalan nih yang kita pro kan ada kelas tadi nih yang ruangannya banyak. Ketika maksimal 4 tempat tidur, bisa aja sekarang ini kalau kita lihat dengan sekarang posisi kelas 2 itu kan kelas 1 2 tempat tidur ya Pak Prof. Gufron ya. Kemudian kelas 2-nya nanti 4 tempat tidur yang saat ini. Yang kelas 3-nya yang saat ini lebih dari itu. Seperti itu, ada yang 6 12. Nah, yang kita sampaikan dengan 12 kriteria tadi adalah maksimal adalah 4 tempat tidur. Bu, maksimal 4. Yang sekarang aja 12 orang tetap rakyat yang mau masuk BPJS antri berhari-hari nggak dapat kamar. Ini Bang, kita ngomong nih, kita lakukan evaluasi. Kementerian Kesehatan tidak mungkin ngambil suatu kebijakan tanpa lakukan survei. Tapi kenyataannya kan sekarang kan untuk yang 12 orang 1 kamar aja nggak dapat tempat. Ini kita sudah lakukan uji coba. Ada bor. Bu Juli stop ya. Ya, monggo. Jangan pernah bicara masih melakukan evaluasi kalau peraturannya belum jelas. Itu namanya tindakan yang tidak cerdas. Ya, sehingga membuat rakyat bingung. Hari ini saja, hari ini ya, mau kelas 1, mau kelas 2, kelas 3, mau rawat inap setengah mati, Mbak. Iya. Sekarang kalau mau distandarkan, saya yakin kelas 1, kelas 2 nggak bakal mau. Izin Bu kelas Irma. Kelas 3 senang-senang aja, tapi kalau nggak ada ruangan, kalau nggak ada ruangan karena cuma 4 orang, kalau nggak naik iurannya, kalau naik iurannya, iya Bang. Kami, kita sudah melakukan dengan DJSN uji coba mengevaluasi Prof, kan ada ya kemarin kita dengan 12 rumah sakit yang dilakukan. Dievaluasi nih, kita lihat bornya. Bor dari rumah sakit itu tidak ada lebih dari 80. Itu dilakukan DJSN yang memang melakukan tadi. Jadi kita sudah melakukan uji coba kris di 10 rumah sakit dengan uji coba. Dan itu tidak pengaruh terhadap tadi. Bu, Ibu mengakui nggak kenyataan selama ini yang 12 orang 1 kamar aja sudah susah bagi kelas 3 untuk mendapatkan kamar. Apalagi Ibu kurangi jadi hanya 4. Apa itu masuk di akal? Logikanya di mana gitu loh Bu? Enggak Bang, gini. Yang kekurangan tadi kita lihat nih, saya kan memang Direktur Pelayanan Rujukan. Yang kita lihat adalah kekurangannya tidak dalam tempat tidur. Biasanya yang datang itu adalah ICU-nya, kebutuhan ICU. Oh, salah. Nih mau lihat nih di HP saya bukain ya. Barusan saja nih tadi malam ada tenaga ahli saya, tenaga ahli kami
itu mau masuk Rumah Sakit Fatmawati, saya harus telepon direktur utamanya dulu, baru bisa masuk. 1 hari, 2 hari belum bisa masuk ruang rawat inap. Nah, itu sudah. Rumah Sakit Fatmawati full. Itu yang 12 orang satu kamar ya. Fatmawati sudah melakukan. Tetapi ketika saya telepon, saya bilang ini orang udah mau mati, masukin. Kalau nggak masukin saya ribut nih. Akhirnya masuk. Bayangkan terus di mana rasa keadilan itu? Evaluasi seperti apa yang Ibu sampaikan? Jadi ini gini, membuat masyarakat ya, nanti makin bingung. Bu Irma, kita kan dalam berproses nih. Kita melihat berproses tadi, Bu, kalau cuman contohnya 12 rumah sakit, ya nggak bisa lah. Rumah sakit di seluruh Indonesia ini ratusan. Apakah kalau dirubah bahwa maksimum 4 orang satu kamar, apakah itu akan berakibat fatal makin tidak tertampung? Ya yang sekarang aja memang tadi artinya yang ICU katakanlah begitu ya. Tapi yang ruang rawat inap pun itu juga ngantri. tapi bornya tidak sampai 100% Pak. Oke, memang biar nanti lebih jelas sesudah yang berikut ini ya. Kita istirahat dulu deh. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Para pemirsa, ikutilah jejak Hotman Paris dan Sintayong, pelatih Timnas Bola Indonesia, pecinta kopi hitam luwak premium. Number 1. Bayangkan ketua Timnas Bola aja suka kopi ini. Ya, padahal Hotman pun sudah lama. Ini kopi kesayangan Hotman. Kopi luwak hitam premium. Pak Kusmedi, coba dijawab secara jujur Pak. Yang sekarang aja 12 orang satu kamar sudah warga banyak yang antri tidak ketampung. Apalagi kalau dirubah jadi 4. Apakah rumah sakit mampu atau tidak? Tolong singkat aja Pak. Ya, yang jelas untuk mempersiapkan itu bukan sesuatu yang mudah. Pertama tadi, benar Bu, perlu kejelasan yang benar apa sih yang dimaksud dengan kelas standar itu. Apakah 3 kelas dirubah, dibuat standar masing-masing atau disatukan gitu? Betul. Karena merubah rumah sakit itu, merubah kamar rumah sakit itu mahal. Ya. Kamar rumah sakit itu kan ada instrumen-instrumennya, bukan hanya sekedar ruangan seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya saja katakan untuk merubah itu 1 meter persegi itu bisa 4 jutaan dengan instrumen yang ada di dalamnya. Ya. Kalau untuk 25 meter persegi udah 100 juta Pak. Itu baru 1 kamar Pak. Ya. Kalau begitu kita tanya lagi, tolong kejelasan dulu dari pihak Kemenkes. Apakah standarisasi itu tiap kelas dibuat standar, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau memang hanya ada 2 kelas, yaitu yang kris sama di atas kris? Ya. Saat ini kalau kita lihat dari Perpres itu hanya kelas rawat inap standar. Berarti hanya ada 2. Berarti setuju Ibu Irma bakal naik iuran BPJS kalau itu? Pasti. Pasti. Kalau begitu kita dengar dulu telepon interaktif dari warga namanya Dinda. Bagi warga yang mau telepon silakan ke 583 99 100. 583 99 100. Silakan Dinda. Kepada siapa ditanyakan pertanyaannya silakan. Oke, halo selamat malam. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Perkenalkan saya Dinda. Saya pemakai BPJS kelas 1. Nah, dulu kelas 1 dapat fasilitas 1 ruangan itu ada 2 kasur ya. Kalau pemerintah menyamaratakan fasilitas untuk semua kelas, 1 ruangan kan jadi ada 4 kasur ya. Nah, uang yang udah saya bayar selama kelas 1 gimana ya? Kan cukup mahal ya menurut saya. Dan gak nyaman juga dari yang 1 ruangan 2 kasur jadi 4 kasur. Nah, pemerintah melihat ini gimana ya? Sebelumnya makasih ya Bang Hotman. Terima kasih Dinda. Ini Pak Ibu Yuli. Gimana ya? Saya udah bayar kelas 1 ya, tapi fasilitasnya kok saya sama dengan kelas 3. Gimana jawabannya? Ya. Pak Hotman, Bang Osman, sampai saat ini masalah iuran, masalah itu tetap proses. Teman-teman Mbak Dinda tadi ya mengatakan bahwa dia kelas 1 dengan 2 tempat tidur. Ya. Kita belum merubah.
masih berproses sampai saat ini, masih sampai 2025. Iya, kita kan bahas peraturan ini. Iya, betul. Dengan peraturan ini, maka tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tadi Dinda nanya, kalau nanti dia bayar iuran mahal, atau kamarnya sama, ya dengan kelas yang standar biasa, itu di mana keadilannya gitu loh. Ya. Saya bisa jawab. Ya. Ya. Jadi sekarang ini yang berubah adalah di kelas 3. Kan tadi maksimalnya 4 tempat tidur. Yang kelas 2 tadi masih tetap dengan prosesinya 4 ya, Prof. Kemudian yang kelas 1 tetap 2. Mbak Dinda masih sampai saat ini dengan bulan Juni 2025 proses itu masih merasakan tadi menikmati bahwa dia tetap dengan 2 fasilitas tersebut. Kan maksimalnya 4 tempat tidur. Jadi ibu berpendapat seolah-olah kelas 1 itu masih dengan peraturan ini, kelas 1 tetap ada tapi maksimum 2. Kelas 2 maksimum berapa? Iya, itu kembali kepada rumah sakitnya. Yang mana kan peraturannya harus. Iya, kan kelas rawat inap standar maksimal. Kita tanya peraturan ini. Gimana ini Bu Firma? Peraturan itu harus dilaksanakan secara umum, betul, general. Tapi kan maksimal nggak bisa tergantung rumah sakit, ke rumah sakitnya, gitu loh. Bu. Kalau tergantung rumah sakit itu namanya bukan regulasi. Iya, ini proses sampai 2025, Bu Irma. Kan begini ya, Bu Juli, yang kita amati selama ini kan pemerintah, Kementerian Kesehatan kan mewacanakan, menarasikan dan menguji cobakan 1 ruang perawatan yang maksimal 4 tempat tidur. Maksimal 4 tempat tidur. Maksud saya gini, kalau artinya nggak ada lagi yang kelas nggak ada kelas itu. lagi. Itu per 1 Juli 2025 memang. Kalau sekarang masih ada. Nah, sekarang persoalannya begini. Kira-kira nih Kemenkes itu kan sudah punya bayangan ya, jangan berbasis evaluasi terus, tapi kira-kira nih 1 Juli 2025, saya mau tanya, itu 1 ruang perawatan kah, atau 3 kah, atau 2? Saya mau tanya dulu deh. Tolong dijawab, Bu. Kelas rawat inap standar, jadi 1 standar. Apakah ada 3 jenis ruangan? Iya. Tolong dijawab, Bu. Ada atau tidak? Yang ada adalah kelas rawat inap standar, hanya 1. Berarti hanya 1. Dari tadi juga itu. Berarti hanya 1. Iya, dikatakan kelas rawat inap standar. Berarti hanya 1. Berarti hanya 1 jenis. Kalau 1 berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3 dihapus. Hanya ada 1 ruang perawatan, begitu kan? Artinya yang orang yang bayar lebih mahal sama yang lebih murah, kita tidak bicara kamarnya sama. Belum sampai pembayaran, Pak. Logika bisa. Ini kan Bang Hotman, logi hukumnya main. Iya, betul. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sekarang 150, 100 dan 35 dijadikan 1 ruang perawatan, kan nggak mungkin lagi dibayar 150. Benar. Ya kan karena sama juga di situ. Pas 100 kan nggak mungkin juga bayar 100. Makanya ada iuran tunggal nanti. Nah, itu yang juga kan kita mau tanya nih Kemenkes, kira-kira rancangannya tuh kemana gitu. Kalau sekarang bilang evaluasi, kesannya 1 Juli 2025 tuh masih rimba yang padahal peraturan sudah keluar. Iya, yang rimba yang masih belum bisa ditebak gitu. Nah, artinya kan pemerintah sudah merancang di Perpres 59, nanti nih 1 Juli 2025 arahnya mau kemana? Nah, itu yang selama ini, yang selama kita diskusi nih, Ibu bilang evaluasi, enggak, rancangannya mau kemana gitu. Iya. Sehingga ini kan tidak Juli hanya itu Kementerian kita ketahuan Kesehatan. Kita ada tadi nih, dalam hal ini ada peranan BPJS, ada peranan DJSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, yang akan tadi menilai tadi dalam artian, ini berproses, kita mulai saat ini sudah Bu, berproses. apalagi yang dinilai peraturannya sudah keluar. Enggak, untuk iuran izin, Prof. Sudah pasti, Bu, kalau iurannya, sudah pasti kalau kamarnya 1 jenis, sudah pasti iuran masyarakat bawah akan naik. Nah, yang selama ini kelas 3 bakal naik. Dan juga yang bayar mahal mana mau. Akhirnya nanti orang akan berbalik semua Bu, ke kelas 3. Yang kasihan Bang Hotman, yang kasihan itu nanti BPJS. Yaitu? Sementara BPJS ini kan sekarang posisinya kan sebagai juru bayar. Ya. Tapi kalau nanti pelayanannya ternyata masih seperti sekarang, yang akan hancur lebur ya BPJS. Atau hancur lagi, orang akan memilih kalau iurannya bakal dirubah kan? Iya. Iya kan? Karena nggak mungkin lagi. Pilih yang paling rendah. Iya, pilih yang paling rendah. Gimana Pak? Satu tarif tunggal. Bakal bangkrut nggak BPJS? Enggak, yang jelas itu gini ya, BPJS itu sudah on the right track. Dan sekarang ini, mohon maaf, saya baru beberapa hari yang lalu diundang Korea Selatan
yang itu menurut Lancet itu bagus untuk mereka sharing dan lihat gimana BPJS itu kok bisa bagus Indonesia dari defisit bisa positif. Emang Indonesia udah bagus? Bagus Pak, meskipun belum terlalu bagus ya, belum. Bukan tidak ada masalah, masalah banyak ya. Tetapi kami juga barusan saja ngajar di Harvard Pak, di Amerika. Mereka heran ya, di berbagai negara tuh apresiasi. Sekarang ini orang-orang Amerika masih di sini Pak, di Bandung membicarakan. Mereka malah belajar dari BPJS Indonesia. Banyak melihat. Dan kalau gitu kita istirahat dulu deh. Kalau sampai BPJS Indonesia datang orang Harvard untuk belajar dari BPJS Indonesia, wah terkejut saya. Oh ya, Job Hawking juga datang katanya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya akan nanya satu-satu kepada para narasumber. Pak Kusbedi dari pihak rumah sakit, apakah Anda sependapat dengan saya dan juga dengan Pak Timbul, kalau peraturan presiden ini diterapkan berarti hanya ada satu kamar standar. Berarti iuran akan juga satu jenis iuran. Berarti tidak ada lagi iuran kelas 1, 2, 3. Berarti masyarakat bawah akan naik bayar iurannya. Apakah itu akan memperparah penderitaan rakyat kelas bawah? Yang jelas penderitaan rumah sakit, Pak. Penderitaan rumah sakit. Kalau tidak ada kejelasan terhadap itu semuanya, karena rumah sakit itu melayani masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan sama rumah sakit. Ditambah lagi dengan harus melayani masalah-masalah BPJS nggak bayar. Bukan masalah, ya ada klaim yang masih harus dibetulkan, masih ada kebiasaan yang harus diatur. Itu aja nggak beres, apalagi dibuat peraturan baru makin kacau gitu. Nah itu dia, jadi kita kan makin pusing ngurusin yang seperti itu, Pak. Jadi kita minta yang pasti lah. Sehingga berarti Anda tidak setuju hanya ada satu jenis standar kamar untuk semua peserta BPJS? Kami butuh kepastian supaya kami bisa menata rumah sakitan itu. Karena merubah. Jauh dulu pendapat Bapak. Apakah bisa diterapkan hanya ada satu jenis kamar untuk seluruh peserta BPJS? Realistis enggak? Yes or no lah Pak? Ya kalau melihat aturannya kan ada yang 60% harus melayani BPJS, kalau swasta 40%, ada yang tempat yang tidak melayani dengan BPJS itu tadi. Jadi jawabannya belum ada Pak? Aturannya aja belum ada, saya gimana mau menjawabnya? Kalau gitu Pak, Ibu Irma, apakah realistis, apakah masyarakat mampu, khususnya masyarakat bawah, kalau hanya satu jenis kamar standar dan iurannya pasti juga satu jenis? Kan sudah dinyatakan BPJS itu azasnya gotong royong, kemudian keadilan, ya kan? Nah, di sini kris ini dua-dua ini nggak ada. Dari dua azas ini itu di kris ini nggak ada. Karena hanya ada satu jenis kamar. Karena hanya ada satu jenis. Dan pasti iurannya juga sama. Iya, iurannya satu. Yang pasti keadilan hukumnya nggak ada. Bang Hotman kan orang hukum. Lawan Rocky Gerung. Ya, mana bisa gitu ya yang namanya azas keadilan itu dinyatakan bahwa kehadiran negara ada di kesehatan Republik Indonesia ini, kalau 1, 2, 3 itu dihapus jadi satu, tapi iurannya dinaikkan. Ya. Nah, yang rakyat kecil kita mau bayar pakai apa? PBI aja udah bengek-bengek semua. Jadi Anda mengatakan peraturan presiden ini malah menyengsarakan rakyat sebagian. Kalau tidak dipersiapkan secara baik, kalau tidak dipersiapkan semua persyaratan seperti yang disampaikan oleh Kemenkes kepada Komisi 9, nggak usah dilaksanakan. Tidak, tanpa persiapan pun, tapi kan yang masalah utama kan masyarakat tidak mampu bayar. Masalahnya persyaratan itu, di situ persyaratan itu Bang, artinya PBI pun kalau ada satu iuran, satu harga, otomatis pemerintah akan menambah mensubsidi ini yang PBI ini untuk bisa mendapatkan satu harga. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya kira masyarakat nggak ribut. Tapi sampai hari ini kan kajian akademisnya juga belum ada. Gimana Pak Timbul? Ya, jadi kalau kita... Jadi coba jawab. Jadi Anda berpendapat Ibu Yuli dari Kemenkes tadi nggak masuk di akal atau gimana?
nggak mau terus terang. Nggak mau Jadi terus kan terang. Artinya begini, Perpres 59 2024 memang sudah mengatur, tetapi dia kan tidak mengatur secara lebih rinci. Pertanyaannya, KRIS itu satu ruang perawatan kah atau kelas Benar. 1, kelas 2, kelas 3 yang distandarkan? Ya kan? Tadi Ibu sudah jawab, bukan begitu, hanya ada 2 jenis, yaitu standar non standar. Enggak, kalau itu gini, 1, 2, 3 itu memang di atasnya ada PIV. Tapi Ya. PIV itu tidak untuk layanan JKN. Ya. Nah, itu maksud saya nggak ke situ. Yang sekarang menjadi fokus diskusi kita, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sekarang ini ada, apakah nanti dijadikan satu? Nah, yang selama ini kami lihat, kami baca ya, bahwa pemerintah itu memang mau ngarah ke sana. Cuman Bu Yuli itu kan nggak mau jujur. Ya, karena apa? Uji cobanya kan selama ini kan satu ruang perawatan. Nah, jadi kalau kami sih berharap begini. Sudahlah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang selama ini diabdikan untuk seluruh peserta JKN. Dan JKN sudah memberikan manfaat yang lebih baik. Dipertahankan saja. Betul, kelas 3 ada yang 12 tempat tidur, 8. Itu saja distandarkan. Nah, sehingga yang distandarkan. rumah sakit juga kan mau menyesuaikan lebih mudah. Ya kan? Nah, gotong royongnya masih ada. Silakan yang mau masuk 150, mau 100 boleh. Kalau gotong royong itu ada kan memenuhi. Karena gini, kalau 150 nanti turun ke iuran tunggal, 75 misalnya, 100 turun lagi, maka pendapatan iuran JKN itu akan menurun. Benar. Nah, sementara manfaatnya sudah ditambah-tambahin, screening naik, ya kan? Nah, ini kan persoalan inasi bijis dinaikkan, kapitasi. Nah, jadi tentunya Bang Hotman ya, saya mau mengatakan begini ya, Perpres 59 itu ada juga loh memberikan manfaat-manfaat yang lebih baik. Satu contoh di pasal 42, yang harusnya membayar iuran denda rawat inap itu berkali-kali, sekarang hanya sekali. Dan seperti Pak Dirut bilang, dari 30 juta turun ke 20 juta maksimal. Nah, demikian juga orang yang mau pindah FKTP, itu nggak harus 3 bulan lagi. Minim di bawah 3 bulan pun boleh. Nah, ini kan hal yang bagus. Screening yang tadinya 5 sekarang jadi 14 untuk mengatasi penyakit-penyakit katastrofik. Nah, ini kan persoalan 59 itu sudah bagus. Cuma yang menjadi masalah kan adalah KRIS-nya itu belum Terima kasih. gitu loh. Kalau gitu tolong dijawab singkat. Apakah merubah kelas 1, 2, 3 merubah hanya satu jenis kamar itu masuk di akal atau realistis? Tolong, kita sudah habis waktu. Singkat aja, tidak masuk di akal. Yang jelas itu saya sudah nulis buku, itu ada 4 definisi tentang KRIS. Dan semuanya tidak melanggar undang-undang. Jadi maksudnya tidak hanya satu pengertian. Jadi Anda berpendapat, enggak pertanyaannya apakah realistis? Kelas 1, 2, 3 dihapus, hanya ada satu kelas. Realistis enggak? Tidak realistis. Tidak realistis. Oke, Ibu Yuli. Ibu tadi mengatakan seolah-olah setuju kelas 1, 2, 3 dihapus. Terus diganti apa? Saya menyatakan bahwa itu tadi, saya tidak mengatakan di regulasi kita menghapus itu nggak ada. Jadi hanya menetapkan bahwa jadinya nanti gimana kamarnya? Kelas rawat inap standar aja yang disampaikan di 59. Nanti jadinya gimana kamarnya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Sampai nanti dengan tahun 2025 itu masih ada dalam artian berproses. Maksud saya 1 Juli kamar jenisnya apa? Sesudah 1 Juli. Diharapkan nanti akan menjadi kelas rawat inap standar. Hanya ada satu jenis. Saya tidak mengatakan satu jenis, kelas rawat inap standar gitu aja. Ya kalau itu karena namanya kita satu bicara jenis. Perpres kan. Saat ini kan kita baca 59. Harus ada rancangannya. Kira-kira 1 Juli 2025 kan nggak gelap gitu loh. Betul. Tapi ini kan proses yang perlu jawab dengan jujur. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Sepertinya masih membingungkan. Dari Kementerian Kesehatan sendiri belum tahu apa yang akan diterapkan. Ya, lagi pula yang pasti kalau iurannya dinaikkan, maka banyak masyarakat akan makin sengsara tidak sanggup bayar. Yang sekarang aja antri berhari-hari agar bisa masuk ke rumah sakit dengan BPJS. Apalagi iurannya dinaikkan, kamarnya diperkecil hanya untuk 4 orang. Mana mungkin? Ya, inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9. Hanya yang hot-hot. Mari kita kirimkan sini, Bu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.